والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tidak terasa kita semuanya pada pagi hari ini berada di hari yang ke-16 dari bulan suci Ramadan. Telah lewat setengahnya. Tentunya masih ada kesempatan bagi kita semuanya untuk menggunakan waktu yang tersisa ini dalam hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin yang berbahagia, di hari ini adalah hari terakhir dari majelis terkait dengan apa yang telah kita mulai beberapa hari yang lalu tentang fitnah akhir zaman. Dan pada majelis sebelumnya telah kita singgung dua fitnah, yaitu fitnah asy-syubuhat dan fitnah asy-syahawat. Dan pada pagi hari ini kita ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan dua fitnah itu, jamaah. Dan lebih khusus adalah fitnah syubuhat. Dan saya tertarik untuk kita bersama-sama mendalami hal yang berkaitan dengan fitnah syubuhat, karena kita saksikan bahwa keadaan umat muslimah pada saat-saat ini, mereka telah terjadi di dalamnya krisis tentang fitnah syubhat ini. Kadang mereka mengenal Islam hanya sebatas kulit, dan kadang mereka itu justru takut untuk menjalankan syariat Islam. Dan ini sebenarnya adalah efek yang terjadi dari fitnah asy-syubhat. Baik jamaah yang berbahagia, pada majelis kita di pagi hari ini kita ingin mengetahui tentang mukhattatat atau takhtid, ataukah objek yang mana duat ila syubhat ini mengarahkan sasarannya kepada objek-objek tersebut. Dalam arti lain, kita ingin mengetahui apa efek yang terjadi tatkala seorang itu dia telah terkontaminasi dengan fitnah syubhat ini. Baik, minimal yang akan kita diskusikan di sini adalah tiga hal penting jamaah yang berbahagia. Hal yang pertama adalah terkait dengan pendangkalan akidah. Hal yang kedua terkait dengan az-zuhdu fil ilmi nafi'. Seorang dia dibuat takut dan benci dengan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah hal yang berkaitan dengan at-tahsin wa taqbih al-aqli. Seorang menjadikan barometer dalam mengukur syariat adalah dengan akal. Menganggap baik suatu amalan dan menganggap buruk suatu amalan dengan akal. Kita akan berbicara tiga hal penting ini di pagi hari yang berbahagia ini. Baik. Hal yang pertama hadirin yang berbahagia, efek atau mukhattatat dakwah ila asy-syubuhat adalah berupaya untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Ini yang pertama hadirin. Seorang yang di dalam hatinya telah terkontaminasi dengan fitnah syubhat, dia akan terjadi krisis di dalam akidahnya. Terjadi pendangkalan akidah ataukah upaya menjauhkan manusia dari akidah sahihah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini menjadi sasaran utama hadirin yang berbahagia? Mereka tahu bahwa yang mampu untuk mengkokohkan umat Islam adalah akidah yang benar.
Oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak Allah menyuruh kita semuanya untuk bersatu di atas akidah yang benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan kalian berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan berpecah belah, yaitu akidah. Akidah inilah jamaah yang berbahagia, yang akan menjadikan seorang membangun wala wal bara hak, loyalitas dan kebencian dengan benar. Dia akan mencintai saudaranya karena Allah dan akan membenci karena Allah tatkala dirinya memiliki akidah yang benar. Seorang muslim yang memiliki akidah yang kuat, dia akan mampu untuk membuat jiwanya itu istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah. Seorang yang dia memiliki akidah yang benar, dia akan mampu melalui lika-liku kehidupan, berat, ringan, suka, duka, dalam perjalanan menuju keridhaan Allah Azza wa Jal. Dan seorang yang dia memiliki akidah yang kuat, dia akan mampu menfilter setiap syubhat yang lewat pada dirinya. Sehingga ini yang akan diserang oleh ahlu syubhat, akan dibuat dangkal akidahnya, akan dibuat ringan akidahnya, dan akan dibuat orang ini semakin jauh dari akidah yang benar. Dan beragam slogan hadirin yang berbahagia untuk mencapai target ini. Di antaranya, mereka akan mengatakan bahwa dakwah kepada tauhid adalah dakwatut tafriq wal ikhtilaf. Seorang yang dia mengajak kepada akidah yang benar adalah seorang yang hakikatnya dia mengajak kepada perpecahan dan perselisihan. Dia gambarkan bahwa seorang yang menyuruh kepada tauhid adalah seorang yang dia akan mengobrak-abrik kesatuan umat Islam. Padahal kalau dia mundur beberapa saat yang lalu, 1400 tahun yang lalu, dia akan dapati bahwa dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW bersumber dari akidah sahihah. Baik, akhirnya bagaimana hadirin yang berbahagia? Beragam tudingan, beragam tuduhan kepada mereka yang ingin mengembalikan umat Islam kepada akidah yang benar. Ini mereka faham. Karena kalau umat Islam kembali kepada akidah yang benar, tidak akan ada yang mampu untuk mengalahkan mereka. Keimanan, ilmu yang kokoh terkait dengan akidah, maka mereka akan mengatakan dakwatut tauhid adalah dakwatut tafriq. Hadirin yang berbahagia, permasalahan memecah belah umat ini adalah sesuatu yang bersifat multitafsir ya hadirin. Ini hal yang bersifat multitafsir. Seorang bisa menggunakan kata-kata ini dalam lingkup positif atau negatif. Kita semua tahu, dan antum mungkin pernah dengar riwayat dari Nabi SAW, riwayatnya sahih. Ketika Nabi SAW digotong oleh malaikat, kemudian beliau dibelah dadanya, kemudian dicuci, ya. Kemudian malaikat yang melakukan perbuatan itu kepada Nabi SAW, tentunya dengan perintah dari Allah, dia mengatakan kepada malaikat yang lain, tahu nggak permisalan orang ini seperti apa? Kata malaikat yang lain, dia ini seperti seorang yang dia membuat rumah, kemudian setelah rumah itu jadi, dia mengundang orang untuk makan ke rumahnya. Baik, seorang yang dia mengikuti undangan orang ini, dia akan selamat. Dia akan memakan dari makanan yang ada. Makanan yang ada ini adalah ilmu, dan dia akan selamat. Dan seorang yang dia tidak memenuhi panggilannya, dia akan terhalangi dari ilmu, terhalangi dari hidayah. Kemudian malaikat pertama mengatakan, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Muhammad SAW itu dia akan memecah di antara manusia. Farraqa bainan nas. Farraqa bainan nas maknanya adalah memisah antara kebenaran dan madza ikhwan? Kebatilan. Baik, jadi memecah belah umat dalam arti atau dalam perspektif antara kebatilan dan kebenaran, ini adalah suatu yang lazim. Sehingga Al-Quranul Karim dinamakan Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Esyal makna Al-Furqan ya ikhwan? Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara madza? Antara al-haq dan al-batil.
Berarti Al-Quranul Karim adalah furqan. Wa makna al-furqan adalah membedakan antara tauhid, syirik, antara al-haq dan al-batil. Dan kita semua tahu, jamaah yang berbahagia, di antara kriteria yang disematkan kepada sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kalau beliau gelarnya apa? Al-Faruq. Isyul makna al-Faruq? Yang membedakan antara al-haq dengan al-batil. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, na'am, kebenaran itu akan memisah dengan kebatilan, karena tidak akan bersatu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang kebenaran dan akan hilang kebatilan, dan tidak akan bersatu. Innal batila kana zahuqa. Baik. Namun kalau difahami dengan sudut pandang memecah belah, artinya membuat keonaran, membuat permusuhan di antara umat muslim, membuat permasalahan dan lain sebagainya, dakwah Nabi SAW adalah bukan dakwah yang demikian. Dakwah yang mengusung kesatuan dan persatuan sebagai tonggak utama dakwah. Semua yang ada dalam syariat Nabi SAW, tidak ada satupun yang akan mengajarkan seseorang menjadi seorang yang anarkis. Tidak ada satupun syariat Nabi SAW yang mengajarkan manusia untuk menjadi orang yang suka menjatuhkan kehormatan, kemuliaan, darah, harta seorang muslim. Tidak ada satupun ayat, bahkan setengah ayat, yang mengajarkan manusia untuk menjadi sosok yang memiliki ideologi teroris. Tidak ada. Semuanya adalah dakwah rahmatan lil alamin. Mengajak manusia kepada surga Allah Azza wa Jal, mengajak manusia untuk bersatu di atas kalimatullah. Baik, jadi mereka akan mengusungkan syubhat demikian. Dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang memecah belah umat. Dan hadirin yang berbahagia, kita akui atau tidak, kadang ini memiliki efek kepada diri kita. Kita itu ya, kalau ingin belajar tentang akidah, ataukah kita mendapatkan materi tentang seorang dai mengajarkan akidah, kita kayak kurang semangat, ya atau tidak? Ketika judul dakwahnya ataukah pelajarannya ataukah materinya kajian ini tentang masalah apa jemaah? Rumah tangga, warna-warni rumah tangga misalnya, ataukah yang berkaitan dengan muamalah, ataukah yang berkaitan dengan apalah yang terjadi. Nah, itu semua agama. Tetapi yang menjadi utama seorang penuntut ilmu dijadikan sebagai target adalah pelajaran akidah. Jamaah yang berbahagia, coba kita introspeksi diri kita. Buku akidah apa yang sudah kita pelajari? Tentang akidah apa yang sudah kita kaji? Kenapa demikian? Karena ini adalah tonggak utama. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah pernah, dan ini kita dengar dari murid-murid beliau, sering beliau mengatakan, menghasung murid-muridnya untuk belajar akidah. Kenapa? Karena kalau seorang dia memiliki akidah yang kuat, dia ditaruh di mana saja, dia akan selamat. Dia akan mampu mengajak manusia kepada tauhid, kepada kebenaran, kepada kalimatullah, dan dia akan sulit untuk diwarnai. Beda dengan seorang yang tipis pemahamannya dalam masalah akidah. Dalam hal yang lain bolehlah jago, tapi dalam masalah akidah tipis, maka dia akan sangat mudah untuk terkontaminasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Kenapa? Karena usul ilmi, dasar ilmu yang dia mestinya kuat di dalamnya justru lemah. Baik, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita pelajari akidah semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan panjang perjalanan kita dalam permasalahan akidah. Kita jamaah yang dimuliakan Allah, sekedar sharing. Mungkin antum juga sudah pernah mendengar dari teman-teman yang mereka itu belajar di hadapan para ulama. Kalau kita belajar ilmu nahwu ya misalnya, itu nanti ada titik klimaksnya ya. Kalau kita sudah belajar Syarah Ibnu Aqil, kalau kita sudah belajar Awdhahul Masalik, atau kita sudah belajar Mughnil Labib, ya udah. Artinya kita mau belajar lagi udah habis, boleh dibilang sudah habis. Nah,
Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, nanti di sana ada tadribur rawi, ada taqyid wal idah, ada syarah ilal Tirmidzi. Kita udah belajar seperti itu ya sudah mentok. Kita belajar usul min ilmil usul, ada mudzakkirah. Kita belajar qawaid fiqhiyah, ada qawaid Ibnu Rajab. Sampai situ ya sudah berhenti. Tapi pelajaran akidah itu nggak ada akhirnya, jamaah. Ini, habis ini lagi, habis ini. Masih ada lagi kita para ulama, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Habis umur kita dalam keadaan buku-buku yang ditulis dalam masalah akidah masih menunggu untuk dipelajari dan dipelajari. Jadi jangan kemudian kita sudah tamat kitab ini, kitab itu, sudah, kita udah jadi kuat insyaallah akidah kita. Lah, para jamaah. Baik, ini tujuannya adalah apa? Untuk membentengi kita dari fitnah syubhat. Karena ini yang akan diserang pertama kali. Antibodi seorang muslim adalah akidahnya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak heran ya ketika upaya-upaya ahlul batil mereka itu merusak akidah umat Islam dengan beragam cara. Dan ini terjadi karena minimnya pengetahuan umat Islam dengan masalah akidah. Dalam akidah uluhiyah, dalam mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita tidak bicara dalam akidah rububiyah ya. Wa illa pembahasan akidah rububiyah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah panjang sekali. Dan banyak sekali hal-hal orang-orang yang mereka keliru dalam bab itu. Tetapi kita akan lebih spesifik lagi dalam akidah uluhiyah. Bagaimana seorang itu diberikan syubhat sehingga terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, bagaimana seorang itu dia dibuat kabur dengan hakikat tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW dan utusannya. Bukan itu yang menjadi visi misi dakwah nabi-nabi dan utusan Allah, kata mereka. Nabi Muhammad SAW itu bukan mengajak untuk manusia beribadah kepada Allah, tetapi mengajak agar manusia itu dia meyakini penciptanya itu Allah, pemberi rizkinya itu Allah, pengatur alam semestanya itu Allah. Kalau seorang muslim sudah meyakini seperti itu, muslim dia. Walaupun dalam ibadahnya terjadi ketimpangan, kadang menjadikan perantara-perantara, tidak jadi masalah selama tujuannya adalah Allah Azza wa Jal. Syuf jamaah, ini syubhat dalam masalah akidah. Ketika seorang itu dia ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ya, dia dihantui oleh diterima atau tidak, diterima atau tidak. Masuklah syubhat syaitan ke dalam fikirannya. Kalau begitu, kalau kamu selama ini merasa khawatir diterima atau tidak, maka kamu harus memiliki perantara yang dengannya itu akan menggolkan rencana kamu. Lalu bagaimana kita membuat perantara? Nah, kita cari sesuatu yang memiliki nilai spesial di sisi Allah. Apakah malaikat, ataukah nabi, ataukah orang-orang saleh. Kita jadikan mereka sebagai perantara. Tuh lihat, para sahabat mereka datang kepada Nabi SAW, meminta untuk didoakan, meminta untuk diturunkan hujan, meminta untuk ini, meminta untuk itu. Nah, loh kan Nabi SAW sudah mati, benar beliau sudah wafat, tetapi bumi tidak akan memakan jasadnya para nabi. Hakikatnya dia itu masih hidup. Subhanallah. Beragam syubhat jamaah yang berbahagia. Tujuannya adalah untuk mendangkalkan akidah umat Islam, sehingga mereka dengan keyakinan yang pasti ini bukan syirik, ini adalah amalan ibadah, ini adalah upaya memuliakan orang saleh. Ini yang terjadi jamaah yang berbahagia. Baik, dan tentunya banyak sekali syubhat-syubhat di dalam tauhid uluhiyah. Kalau kita masuk di dalam tauhid asma was sifat, wah lebih banyak sekali hal-hal yang harus diwaspadai oleh seorang muslim. Ini semuanya adalah mukhattatat jamaah. Ini adalah strategi ahlu syubhat untuk merusak keimanan seorang muslim. Dan ini adalah hakikat fitnah akhir zaman. Termasuk hadirin yang berbahagia, di dalam bentuk syubhatnya mereka tentang pendangkalan akidah, mereka menganggap tidak penting lagi seorang belajar akidah. Terlebih hadirin yang berbahagia, ini kita sebut orang-orang yang mereka itu memiliki riwayat khawarij dalam fikirannya. Mereka itu sudah tidak mau lagi mempelajari akidah.
kecuali akidah itu memberikan nilai positif kepada ideologi dia. Ideologi dia, hadirin yang berbahagia. Ideologi Khawarij sebagai contoh saja ya. Nah, kita semua tahu kalau ideologi kelompok Khawarij adalah bagaimana mengkafirkan umat Islam, betul atau tidak? Baik, mereka itu slogannya dan semboyannya setiap hari kemana-mana itu bagaimana agar pemerintahnya itu jatuh, kehormatannya di hadapan rakyatnya. Itu adalah syubhat-syubhat Khawarij. Jangan salah, mereka memiliki target yang ketat untuk menjatuhkan akidah kaum muslimin. Ketika ada orang mengajak kepada tauhid, mengajarkan akidah yang benar, mereka mengatakan begini, sampai kapan kita akan mampu menegakkan syariat Islam dalam kehidupan kita kalau dari dulu sampai sekarang kita berkutat dengan permasalahan syirik terhadap kuburan? Ini kata mereka. Kalau dari dulu kita sibuk membahas permasalahan dukun, membahas permasalahan sihir, sampai kapan kita itu mampu menegakkan syariat Islam? Ini syubhat para jamaah yang berbahagia, yang kembalinya kepada pendangkalan akidah. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya kita nggak usah lagi sibuk-sibuk membahas masalah ini. Terserah dia mau pakai jimat kah, dia tidak mau pakai jimat, dia nyembahnya kepada batu kah atau pohon, tidak jadi masalah. Yang penting kita semuanya bersatu padu untuk menegakkan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, ini tentunya adalah syubhat ya. Dan ini yang diserang apa? Akidah. Yang diserang akidah. Akidah umat Islam. Oh begitu ya, sehingga mereka udah nggak ada lagi al-wala wal bara, tidak lagi takut yang namanya syirik. Syirik itu bagi mereka hal yang biasa, udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Sudah lewat zamannya. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, permasalahan seperti ini, permasalahan yang sejak Nabi SAW diangkat Nabi dan Rasul sampai menjelang beberapa saat beliau wafat. Selalu beliau mengajak manusia kepada tauhid. Antum mungkin membaca bagaimana Nabi SAW di akhir kehidupan beliau. Beliau pingsan, kemudian beliau itu sadar, beliau pingsan, beliau sadar. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan di negeri Habasyah bagaimana keadaan-keadaan tempat peribadatan orang di daerah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nafas beliau tersengal-sengal, ulaiki idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu, wahai Ummu Salamah, kalau ada yang mati di antara mereka orang yang saleh, mereka bangun di atasnya kuburan, kemudian mereka gambar-gambar yang banyak dari orang yang wafat tersebut. Mereka beribadah di atas kuburan itu. Mereka adalah orang yang paling jahat di sisi Allah, mereka orang yang paling jahat di sisi Allah. Ini bayangkan jamaah sebelum beliau wafat loh ya. Artinya ini adalah hal yang penting. Lebih penting daripada seorang sibuk dengan apa yang mereka slogankan. Dakwah tauhid adalah dakwah yang penting. Fa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita harus waspada dan kita harus melek bahwa upaya orang-orang dai ila syubuhat adalah ingin mendangkalkan akidah umat Islam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, at-tazhid fil ilm. Strategi ataukah target orang-orang yang mereka duat ila syubuhat adalah bagaimana manusia ini jauh daripada ilmu agama, ilmu yang bermanfaat. Mereka terserah mau sibuk dengan apa, yang penting jangan belajar. Hadirin jamaah sidang salat subuh yang berbahagia, ini adalah target utama mereka. Apapun ceritanya, yang penting jangan belajar. Mereka mau ini, mau itu, mereka mau melakukan apa saja, mau mabuk nggak apa-apa, mau minum khamar nggak apa-apa, mau mencuri, mau terjadi pergaulan bebas, la syai', nggak jadi masalah. Kemudian mereka akan menamakan ini semuanya sebagai kebebasan berpikir, sebagai kebebasan berpendapat. Tapi jangan bicara tentang
agama. Jangan bicara tentang ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai bersama. Dan kita harus tahu sebelum segalanya bahwa ilmu agama yang dibawa oleh Nabi SAW yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai hari ini, itu adalah penyelamat kita untuk istiqamah dan sampai akhir zaman. Beragam keutamaan seorang di dalam menuntut ilmu agama, dan keutamaan orang yang dia memiliki ilmu agama, Allah akan jaga keistiqomahannya, Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan jadikan dalam hatinya khasyatullah. Bukan di tempat ini atau di majelis ini pembahasan kita berbicara tentang keutamaan ilmu. Namun yang ingin saya sampaikan hadirin, bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang ingin dipisahkan oleh ahlus syubhat dari diri kita. Nah, ini ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang ingin diceraikan oleh mereka dari diri seorang muslim. Mereka ingin seorang muslim itu dia bodoh dengan ilmu agama. Ini kita harus paham. Dengan kita memahami hal ini, kita menyadari bahwasanya kita ini nggak boleh pisah dengan ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang harus betul-betul ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang berbahagia, antum ingat nggak? Nabi SAW pernah memberitahu dahulu bahwa umat Islam ini akan mencapai titik mayoritas. Yushiku an tada'a alaikumul akalatu kama yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Akan dikhawatirkan nanti umat-umat selain Islam ini akan mencerai-beraikan umat Islam sebagaimana binatang mereka berebut makanan di atas tempat makan mereka. Kita mengetahui kalau binatang rebutan makanan kayak apa. Nanti umat-umat selain Islam mereka akan berebut tentang umat Islam ini, seperti itu keadaannya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillati nahnu yauma idzin, apakah karena kita di saat itu sedikit? Kata Nabi SAW, la, walakinnakum yauma idzin katsir. Tidak, kalian saat itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tetapi kalian banyaknya itu tidak memiliki kekuatan apa-apa, seperti buih yang ada di lautan. Kenapa buih di lautan itu dipermisalkan oleh Nabi SAW? Keadaan umat Islam di kala itu. Ya mungkin kita saat ini sudah merasakan ya. Nah, kenapa? Karena nggak ada kekuatan buih di lautan itu, jamaah. Dan itu akan tergambar dengan nyata tatkala umat Islam ini tidak memiliki dasar ilmu agama. Ini dia. Dan mereka berusaha untuk menyerang umat Islam dari sisi ini. Bagaimana umat Islam itu tidak memiliki basis agama yang cukup. Hadirin yang berbahagia, bukan sesuatu yang terlarang, bahkan itu menjadi hal yang dianjurkan seorang mempelajari ilmu dunia. Bahkan antum tahu ya, sebagian ilmu dunia itu hukumnya fardu kifayah bagi seorang untuk mempelajarinya, ya atau tidak? Nah, ilmu kedokteran terkhusus seorang wanita dia belajar yang berkaitan dengan wanita, seorang lelaki berkaitan dengan lelaki. Para ulama mengatakan fardu kifayah, bahkan bisa sampai kepada fardu ain. Nah, belajar matematik dasar, dengannya seorang mampu mempelajari ilmu faraid. Belajar ilmu astronomi, dengannya seorang mampu memahami arah angin, waktu sholat dan lain sebagainya. Ini bisa sampai kepada fardu kifayah, bahkan fardu ain. Namun hadirin yang berbahagia, ini semua itu tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan ilmu agama. Tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan ilmu agama. Ilmu agama harus lebih. Kalau tidak, maka kita telah terkena doktrin dari ahlus syubhat. Hadirin yang berbahagia, jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla.
Dan kadang di antara kita orientasinya atau mindsetnya kita itu sudah terbawa. Kita akui saja, kita akui saja. Kita ingin anak kita itu sukses dalam ilmu dunia, biar bisa jadi ilmuwan. Tetapi kita lupa, hadirin yang berbahagia, bahwa yang membuat anak kita itu baik, anak kita saleh dan salihah adalah ilmu agama. Sehingga porsi yang kita berikan kepada anak kita berbeda. Dan ini kembali kepada apa yang ada dalam pikiran kita dan pemahaman kita. Tatkala imbang kekuatan ilmu agama dan ilmu dunia dalam pikiran kita, maka akan imbang porsi yang diberikan kepada anak kita. Ya kan? Kalau yang ada dalam pikiran kita lebih berat ilmu dunia, porsi yang kita berikan kepada anak kita lebih berat ilmu apa? Dunia. Kalau porsi yang ada dalam diri kita lebih berat ilmu agama, kita juga akan membawa anak kita untuk lebih kepada ilmu agama. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, benar sebagian orang mengatakan, kan enggak semua anak-anak kita harus jadi ustadz. Itu betul sekali itu. Ya, kalau semua jadi ustadz, siapa yang jadi murid ya? Logikanya demikian. Padahal ini menurut kita, padahal kalau di zaman dulu ulama itu saling berbagi satu dengan yang lain. Nggak ada istilah dia sudah jadi ulama terus dia nggak boleh terima ilmu dari yang lain. La. Al-Imam Ahmad, Imam Kabir, ketemu dengan Al-Imam Yahya bin Ma'in, Imam Kabir, walaupun tertaut usia yang jauh. Imam Ahmad senior, Ibnu Ma'in di bawah. Tapi ketika mereka bertemu, mereka sharing ilmu. Namun hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak bahas itu. Namun kita ingin bahwa generasi yang kita sisakan ini adalah generasi yang mereka itu memiliki dasar ilmu agama. Itu yang paling penting. Dan kalau kita ingin membuat dasar, kalau kita membangun sebuah rumah, kita akan totalitas dalam membangun sebuah pondasi. Betul ya? Begitu. Kalau masalah penyempurna bangunan, bisa dimodis. Bisa kita kurangin ini, kita buat ini, itu dan ini. Tapi kalau pondasi, kita nggak mungkin cilet-cilet, ya nggak jemaah? Nah, kita kan juga ingin membangun dasar ilmu agama kepada anak kita. Maka kalau kita ingin membangun dasar ilmu agama kepada anak kita, jangan cilet-cilet. Hadirin yang berbahagia. Dan ini juga adalah masukan untuk pendidikan yang kita miliki. Hadirin yang berbahagia, kalau kita disuruh memilih atau kita harus mengambil sebuah pilihan, antum bisa menjawab sendiri. Kita harus mengambil sebuah pilihan. Dua ilmu, satu ilmu dunia, satu ilmu agama. Dan kita harus memilih salah satunya. Kita akan memilih apa? Yang betul. Ilmu apa Pak? Ilmu agama. Kita harus memilih ya, hadirin yang berbahagia. Jangan buat pilihan gitulah. Baik, kita buat pilihannya berbeda. Kita bisa menggabung dua-duanya. Kita bisa belajar ilmu agama, kita bisa belajar ilmu dunia. Apa yang harus kita lakukan hadirin? Apakah kita akan masukkan dengan porsi yang sama? Sebagai seorang yang cerdas, kita akan lebih menitik beratkan ilmu agama. Hadirin yang berbahagia, insya Allah antum semua lebih paham daripada saya terkait dengan keadaan-keadaan anak-anak kita ya, dari sisi pengalaman dan lain sebagainya. Namun kita semua tahu hadirin bahwa strategi ahlus syubhat adalah tazhid fil ilmin nafi'. Berusaha untuk membuat ilmu yang bermanfaat itu sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Kalau dia belajar agama tidak ada masa depannya, kalau dia belajar agama tidak akan bisa ini, tidak akan bisa itu. Fala haula wala quwata illa billah. Kalau dia berkaca kepada dirinya, segede perjalanan pendidikan yang sudah kita lalui ya jamaah dulu, ya, beragam titel yang sudah kita sandang, sejauh mana manfaatnya untuk kehidupan dunia kita. Nah, itu mungkin bisa kita sharing kepada anak kita. Dan bisa kita praktekkan kepada keturunan kita. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, maka oleh karena itu, alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk semangat belajar ilmu agama walaupun mata yasar. Alhamdulillah jamaah yang berbahagia. Pagi ada, siang ada, sore ada. Mana bisa kita datang. Walaupun sebenarnya kita memang harus datang ya. Tetapi ada pilihan lah ya, masih enak sedikit. Bisa siang, bisa sore, bisa pagi ya. Kalau puasa, di luar puasa, dengan jadwal yang beragam kita bisa memilih. Namun yang ingin saya titik beratkan di sini jamaah, di samping kita menaikkan
kuantitas belajar kita, kita menaikkan kualitasnya juga. Itu dia. Di samping kita meningkatkan kuantitas, jumlah durasi kita belajar, kita juga menaikkan kualitasnya. Kualitas belajar yang kita pelajari. Hadirin yang berbahagia, pernah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah di dalam fatwa-fatwa beliau ditanya oleh seseorang yang dia umurnya di kala itu sudah sekitar 40-50 tahun. Apa yang engkau nasihatkan kepadaku wahai Syekh ketika saya akan belajar agama? Apakah kamu nasihatkan kepada saya untuk menghafal Al-Quran? Baik. Beliau mengatakan, tidak. Saya tidak nasihatkan kepada kamu untuk menghafal Al-Quran. Tetapi saya nasihatkan kepada kamu untuk mempelajari ilmu akidah dengan detail. Mempelajari ilmu fikih, kalau bisa dengan dalilnya. Yang dengannya engkau akan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diridhoi olehnya. Mungkin antum bisa menangkap apa yang saya sampaikan ini. Pemilihan materi dalam belajar itu kadang disesuaikan dengan umur kita. Begitu juga durasi belajar mungkin juga bisa disesuaikan dengan umur yang kita miliki. Nah, dengan itu semua kita akan maksimal di dalam menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Baik. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terkait dengan mukhattatat ataukah efek dari dakwah syubhat kepada diri seseorang adalah at-tahsin wa taqbih al-aqli. Seorang dia menganggap baik ataukah menganggap buruk dengan akalnya. Hadirin yang berbahagia, dan ini adalah syubhat orang-orang dari zaman dulu sampai hari ini. Bagaimana kalau kita itu dalam beragama udah nggak usah terikat kali dengan syariat, tapi kita menggunakan akal kita. Kenapa demikian? Karena di dalam ayat Al-Quran sangat banyak anjuran seorang untuk menggunakan akalnya untuk berfikir. Afala ta'qilun liqaumin yatafakkarun afalam yanzuru. Naam jamaah, ya'qilun, yatafakkarun, yanzuru, melihat, berfikir, itu semua dengan apa? Dengan akal. Maka kalau itu semua dengan akal, Allah jadikan akal kita itu untuk berfikir, mikir. Apa yang difikirkan? Ya, agama ini. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mereka menjunjung tinggi akal. Namun di sisi lain mereka menjatuhkan syariat. Dan ini adalah kelompok, kalau di zaman dulu, di zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu namanya kelompok Mu'tazilah. Pernah dengar ya? Kelompok Mu'tazilah. Ada nggak dari antum semua yang pernah mendengar asal usul kelompok ini? Itu akan nyambung dengan pembahasan setelahnya. Ada yang bisa menjawab jemaah? Kelompok ini munculnya karena apa gitu? Dalam kasus apa? Ada yang bisa menjawab? Ingat Pak? Ketika? Bukan. Al-Quran makhluk setelahnya? Bukan. Bukan juga. Hah? Bukan. Tentang apa Pak? Mukallaf. Belum, bukan itu. Hah? Ya? Taib. Jadi ada seorang tabi'in kabir yang namanya Al-Hasan Al-Basri jamaah. Dia punya majelis besar. Kemudian muncul pertanyaan dari para hadirin tentang seorang yang dia itu melakukan dosa besar. Pelaku dosa besar. Baik. Kemudian dijawab oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi pertanyaannya, apakah pelaku dosa besar itu dia muslim atau kafir gitu. Lalu dijawab oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa dia itu mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia itu beriman dengan keimanan dia, namun dia fasik dengan perbuatan maksiat dia. Nah, di dalam majelis itu ada seorang yang bernama Wasil ibnu Atha al-Ghazal. Dia melihat bahwa jawaban ini tidak masuk akal. Kok bisa orang yang dia berbuat zina, minum khamr, mencuri, kok dikatakan beriman? Itu kan maksiat. Baik, paham ini para jamaah?
Ini nggak mungkin, ini nggak betul, nggak masuk akal. Masa iman dan maksiat bisa kumpul jadi satu? Harus berpisah. Ada ini nggak ada itu, ada itu nggak ada ini. Akhirnya dia berdiri dari majelisnya Al Hasan Al Basri dan duduk bersandar di salah satu tiang. Kemudian dinamakan kepada Al Hasan Al Basri, menurut kisah yang masyhur mengatakan i'tazaluna. Dia meninggalkan majelis kita, dengan ideologi yang dia yakini. Sehingga sejak saat itu gengnya orang ini dinamakan dengan Mu'tazilah, yang maknanya adalah orang yang dia berpisah, orang yang dia itu menyimpang, mengeluarkan diri mereka dari majelisnya Al Hasan Al Basri. Jadi awal muasal itu muncul dengan logika. Sejak saat itu jamaah yang dimuliakan Allah terus dimodifikasi dari setiap zaman pemahaman itu. Bagaimana menggunakan tahsin wa takbih al-aqli. Bahkan mereka memiliki satu kaidah jamaah. Mereka mengatakan idza ta'arada al-aqlu wan naqlu quddimal aqlu 'ala al-aqli 'ala an-naqli li'anna al-aqla asasun naqli. Kalau ada kontradiksi antara akal dan syariat, itu didahulukan akal dari syariat. Kenapa? Karena akal itu dasar dari syariat. Kalau tidak ada akal, maka tidak akan ada syariat. Tuh buktinya orang gila kan nggak wajib sholat, betul nggak? Ayo, berarti kalau nggak ada akal nggak ada syariat. Makanya kalau terjadi kontradiksi, apa yang didahulukan? Akal lah, kata mereka begitu. Dan ini hadirin yang berbahagia adalah syubhat. Sekali lagi syubhat yang tujuannya adalah membuat seorang itu dia jauh dari syariat Islam. Dan inilah yang terjadi di fitnah akhir zaman yang lebih mengerikan daripada apa yang kita saksikan di dalam kehidupan masyarakat. Tentunya hadirin yang berbahagia, masih panjang hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini. Namun apa yang kita sampaikan semoga menjadi ru'usul aqlam, menjadi poin-poin penting untuk kita perhatikan bersama. Dan insya Allah jika kita selalu bersama dengan halaqatul ilm dan kebun-kebun surga dari ilmu-ilmu agama, kita akan selalu diberikan arahan dan proteksi yang kuat dari apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam perkara-perkara tersebut. Waktu yang kita miliki sudah habis dan insya Allah ini adalah majelis terakhir, sehingga insya Allah apa yang kita sampaikan semoga memberikan manfaat kepada saya dan juga antum semuanya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya minalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jazakumullahu khaira. Insyaallah kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.